perilaku kita, kesaksian kita tentang Yesus, dan doa-doa kita, apakah bagi pasangan, anak, kakak atau adik yang tersesat, dapat mengubah hidup dan masa depan mereka menjadi lebih baik. Sahabat dan saudaraku, mari menggunakan waktu mempelajari firman Tuhan hari ini. Kamis 18 Juni, judulnya Bawa Mereka Kembali. Kita mulai dengan doa singkat yang didasarkan dari Yesaya 40 ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Amin. Kita semua pernah mengalami masa lemah atau goyah dalam perjalanan iman kita bersama Allah. Masa-masa di lembah, ketika hati kita tidak setia, atau ketika kita menjadi suam-suam kuku terlalu lama. Namun Allah berulang kali membawa kita kembali ke dalam hubungan yang erat dengannya. Sakaria pasal 10 membagikan pekabaran indah tentang bagaimana Allah membawa umatnya kembali kepadanya. Berinteraksi dengan para orang terkasih yang menjauh atau tidak lagi mengikuti Tuhan bisa jadi tantangan. Kita mungkin bingung bagaimana harus berbicara dan bersikap, karena sekarang pandangan hidup mereka berbeda. Mungkin kita prihatin untuk keputusan buruk yang masih mereka buat sekarang. Pikiran-pikiran ini sangat kuat dan dapat mengubah perasaan kita terhadap para orang terkasih. Jadi, sangat penting bahwa kata-kata dan perilaku kita harus dipenuhi dengan kasih Tuhan, yang hanya bisa kita dapatkan dari menggunakan waktu pribadi bersama Juru Selamat. Perilaku kita, kesaksian kita tentang Yesus, dan doa-doa kita, apakah bagi pasangan, anak, kakak atau adik yang tersesat, dapat mengubah hidup dan masa depan mereka menjadi lebih baik. Lukas 22 ayat 31-32 dan Yohanes 21 ayat 15-17. Ini mencatat doa Yesus bagi Petrus, dan doa-doa ini mengubah masa depan Petrus. Mari serahkan kepada Tuhan semua kesedihan, penilaian, menyalahkan, atau mungkin rasa menghakimi yang pernah kita rasakan. Dan kita mohon agar Tuhan mengganti semua itu dengan kasih yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Kita mohon agar Tuhan memakaikan karakternya kepada kita, agar kita dapat menunjukkan sikap penuh kasih dan tanpa mementingkan diri sendiri. Ingatlah bahwa kehidupan yang tidak egois sangatlah ampuh. Seorang Kristen yang penuh kasih dan pantas dikasihi adalah bukti terkuat bagi kabar baik tentang Yesus. Disadur dari Ellen G. White, The Ministry of Healing, halaman 470. Melalui teladan hidup yang konsisten dan menunjuk pada Kristus, mereka yang telah menolak Kristus akan melihat dalam diri kita ada sesuatu yang hanya bisa berasal dari Allah. Mereka akan melihat damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kasih yang tidak meninggalkan mereka karena berasal dari Tuhan. Dan pengharapan yang tidak menyerah, bahkan saat masa-masa sulit. Percaya, meskipun seolah tidak terlihat harapan. Kasih Allah bagi kita dan kasih Allah bagi orang-orang yang kita kasihi tidak pernah goyah. Kita dapat memberikan kasih ini yang kita terima setiap hari kepada mereka di sekitar kita. Kutipan Roh Nubuat disadur dari The Great Controversy, halaman 611-612.
melalui pekerjaan Roh Kudus yang menyentuh hati manusia. Benih-benih kebenaran yang telah lama ditaburkan melalui Alkitab, buku-buku, kesaksian, dan pelayanan para pekerja Tuhan akan mulai bertumbuh dan menghasilkan buah. Banyak orang yang sebelumnya ragu atau terikat oleh tekanan keluarga, lingkungan, atau tradisi, akhirnya memilih berdiri di pihak Tuhan karena mereka melihat kebenaran dengan lebih jelas. Sejumlah besar orang akan menerima panggilan Tuhan dan menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Kuasa Allah dinyatakan dengan jelas dan dunia melihat perbedaan antara kebenaran dan kesalahan. Menutup pelajaran hari ini, segala pujian kita naikkan hanya kepada Tuhan yang telah memberikan Roh Kudus untuk menyertai dan mengajari kita firman kebenaran. Terima kasih telah belajar bersama. Tuhan memberkati kita semua.